Baik, kita lanjutkan materi kita ya, teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai penggunaan kata kerja. Karena kata kerja itu kalau diartikan di dalam kalimat ya, itu ada yang aktif, ada yang pasif, teman-teman. Nah, atau ketika nanti teman-teman mengerjakan soal structure TOEFL, eee, pasti teman-teman akan menemukan kata kerja yang berakhiran dengan ed. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata kerja yang berakhiran dengan ed itu bisa saja dia verb 2 ataupun dia verb 3. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana cara menentukan, eee, kalau di dalam kalimat teman-teman menemukan, verb yang bisa verb 2 bisa verb 3, cara menentukannya bagaimana. Oke, tapi sebelumnya kita review dulu materi sebelumnya biar teman-teman nggak lupa dan biar bisa nemukan sambungan, oke? Jadi dari hari pertama sampai hari kedua kita sudah belajar dan kenalan dengan sentence atau kalimat, yang mana kalimat wajib harus punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya kata kerja bentuk 1 dan bentuk SIS, kemudian verb 2 kalau lampau ya, atau auxiliary verb yang bisa jadi predikat. Sedangkan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Oke, dan di dalam kalimat kalau teman-teman mau masukkan lebih dari satu subjek predikat nggak masalah. Syaratnya harus ada conjunction yang menghubungkan mereka ya. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang dari jenisnya fanboys, yang kedua ada yang selain fanboys. Nah, fanboy sendiri hanya singkatan dari 7 conjunction, yaitu for artinya karena, and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun, so artinya sehingga. Nah, selain for and nor but or yet so, conjunction itu miliknya yang selain fanboys. Dan ada banyak sekali ya teman-teman conjunction selain fanboys. Nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu pertemuan seperti itu. Nah, mungkin perbedaannya apa sih? Kenapa conjunction itu dibagi menjadi dua? Kenapa kata hubung itu harus di sama-sama fanboy dan selain fanboy sama-sama conjunction tapi harus dibedakan? Karena penggunaan di dalam kalimat mereka beda, teman-teman. Di dalam soal structure TOEFL, fanboys ini tidak mungkin muncul di paling depan, ya. Kalau di tengah memang tempatnya, tapi kalau selain fanboys dia bisa pindah paling depan, bisa juga di tengah-tengah. Seperti itu dah. Nanti berarti kalau kita tulis pola kalimat, kalimat yang menggunakan conjunction fanboys itu cuma satu polanya, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat, sedangkan conjunction selain fanboys polanya nanti ada 3. Jadi bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat koma subjek predikat seperti itu. Nah, conjunction sendiri terutama yang fanboys ya, conjunction fanboys ini tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Yaitu keunikan fanboys ya, teman-teman. Jadi fanboys bisa juga menghubungkan bagian dari kalimat saja. Oke, contohnya nomor 1 sampai 5 yang kemarin sudah kita bahas di hari kedua. Syaratnya ketika fanboys ini menghubungkan dua bagian kalimat saja, yang dihubungkan harus sama atau paralel, ya teman-teman. Kemudian fanboys itu juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti conjunction yang selain fanboys, seperti itu. Kemudian contoh di dalam kotak ini salah ya teman-teman. Jadi I like coffee and happy. Saya suka kopi dan bahagia, itu salah karena and-nya di situ fanboys-nya tidak menghubungkan dua kelas kata yang sama. Yang satu kata benda, satunya kata sifat. Nah, ini salah. Harus kita ganti yang salah. Yang salah adalah happy-nya karena di sini harusnya tempatnya objek. Karena setelah kata like, menyukai itu butuh objek. Maka setelahnya coffee ini sudah benar, and nah di sini juga harus kata benda sebagai objek karena and di sini menghubungkan dua objek seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama dan hari kedua. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke materi hari ketiga. Silakan teman-teman. Nggak ada ya, clear ya. Baik, kalau clear kita lanjut ke
materi hari ketiga. Jadi di hari ketiga ini kita tidak belajar mengenai kelas kata yang baru ya, teman-teman. Tapi kita akan kenalan lebih dalam mengenai kata kerja atau verb. Karena kata kerja ini sedikit penting ya untuk dipelajari karena tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti ketika tes pasti akan menemukan verb yang akhirannya ed. Nah, verb yang akhirannya ed itu bisa saja dia verb 2 predikat. Kalau dia verb 3 berdiri sendiri itu bukan predikat. Nah, hari ini kita akan belajar cara menentukan di bab verb yang aktif dan pasif. Jadi verb atau kata kerja, teman-teman, secara makna di dalam kalimat ya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada aktif, yang kedua ada pasif. Nah, kalau aktif mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya dulu aktif me, pasif di. Sama, bahasa Inggris juga seperti itu, teman-teman. Mungkin susunannya aja ya, atau ditranslate-nya bagaimana, seperti itu. Nah, kata kerja aktif contohnya adalah the man bit a crocodile last night. Pria itu menggigit seekor buaya tadi malam. Nah, di situ disebut kata kerja aktif karena yang melakukan pekerjaan penggigitannya itu adalah kata benda sebelumnya, yaitu the man, teman-teman. Pria itu menggigit seekor buaya. Nah, gitu berarti yang melakukan pria itunya, si subjek. Makanya disebut aktif. Bandingkan dengan kalimat pasif yaitu the man was bitten by a crocodile last night. Kalau diartikan pria itu digigit oleh seekor buaya tadi malam. Nah, kalau teman-teman lihat yang atas bit itu verb 2, teman-teman. Memang bentuknya kebetulan beda ya. Jadi verb satunya adalah bite, artinya menggigit ya. Verb 2-nya bit, e-nya hilang. Verb 3-nya itu yang bawah itu was bitten, digigit. Itu bitten itu verb 3-nya. Oke, kebetulan pas beda. Nah, nanti di soal structure TOEFL itu teman-teman pasti akan menemukan yang bentuk ed. Nah, bentuk ed itu bisa verb 2, bisa verb 3, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas bit itu ada objeknya, menggigit itu kata kerja yang butuh objek kalau diartikan, teman-teman. Ya, makanya di situ setelah bit ada a crocodile itu objeknya. Tapi kalau teman-teman lihat yang di bawah, setelah kata bitten itu tidak ada objeknya, teman-teman. Langsung diikuti preposition by. Ya, kenapa? Karena kata kerja kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh dikasih objek, ya. Nah, itu tadi adalah perbedaan secara konsep. Jadi secara makna ya, kata kerja itu ada aktif dan pasif. Kalau aktif itu yang melakukan kata kerjanya si bendanya atau si subjeknya. Oke. Kalau pasif, subjeknya malah nggak ngapa-ngapain, dia yang kena. Itulah kenapa disebut dengan pasif dan aktif. Nah, kemudian bentuk di dalam kalimat nanti, teman-teman, kata kerja entah dia predikat ataupun yang tidak bisa jadi predikat, itu bisa diartikan aktif, bisa diartikan pasif. Ya, kita bahas bersama. Yang pertama adalah kata kerja yang fungsinya hanya bisa menjadi predikat di dalam kalimat. Kalau teman-teman masih ingat ada 3 ya, yaitu verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2, dan auxiliary ketemu sama verb lain. Nah, kalau teman-teman menemukan verb 1, verb SES, verb 2, atau auxiliary verb, fix mereka semua adalah aktif. Ya, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, kalau predikat verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb, semuanya artikan aktif, teman-teman. Kecuali auxiliary verb-nya itu berupa be verb 3. Nah, jadi di predikat pasif itu bentuknya cuma satu, yaitu be verb 3. Kalau teman-teman menemukan ada struktur berupa be verb 3, berarti itu artinya pasif dan dia tidak boleh punya objek. Ya. Nah, contoh nih teman-teman. Di sini ada kata kerja eat artinya makan. Untuk dipasifkan ya kita tambah be sebelumnya dulu, kemudian eat-nya kita rubah jadi verb 3. Jadinya be eaten artinya jadi dimakan. Seperti itu, ya. Nah, untuk contoh di dalam kalimat misalnya Diana eats rice. Diana makan nasi. Aktif ya, teman-teman. Kalau dipasifkan rice is eaten by Diana. Nasi dimakan oleh Diana. Nah, itu ada to be is, kemudian diikuti verb 3 eaten. Seperti itu. Kemudian hati-hati dengan has, have ya teman-teman. Has, have, had itu walaupun sama-sama auxiliary, tapi dia bukan to be. Jadi kalau have, has, had, dia memang setelahnya harus verb 3, teman-teman. Oke. Diana has eaten rice. Contohnya yang di bawah itu. Nah, itu aktif, bukan pasif. Jadi jangan tertipu verb 3-nya eaten di situ. Oke, jadi kalau eaten sebelumnya bukan to be, itu artinya juga aktif, bukan pasif, teman-teman. Jadi pasif cuma satu ya, yaitu be verb 3. Seperti itu.
Nah, jadi Diana has eaten rice kalau diartikan Diana pernah makan nasi. Seperti itu. Jadi tetap aktif. Nah, kalau dipasifkan, rice, kemudian has-nya tetap ya, pernahnya tetap teman has, ditulis lagi. Nah, eaten-nya, di situ harus kita tambah itu be dulu. Jadinya been. Baru eaten verb 3, karena sudah verb 3 ya ditulis lagi aja, eaten. Seperti jadi, rice has been eaten by Diana. Nah, di situ ada to be, yaitu been, kemudian verb 3-nya adalah eaten. Oh, berarti ini pasif. Kalau diartikan, nasi pernah dimakan oleh Diana. Dan kalau teman perhatikan, yang sebelah kiri itu punya objek yaitu rice, yang sebelah kanan setelah kata kerja eaten itu ketabrak preposisi by, yaitu keterangan, tidak bisa jadi objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk perbedaan kata kerja aktif dan pasif di predikat, mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan langsung unmute dan utarakan pertanyaannya. Ya. Sekarang kita lanjut ke kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ada tuh kata kerja yang walaupun dia kata kerja tapi dia bukan predikat ya. Yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary ya, teman-teman. Kemudian verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary dan to verb 1. Nah, ini nggak bisa jadi predikat. Bedanya adalah kalau verb ing dia aktif ya, teman-teman. Kalau verb 3 dia pasif. Oke, dan mereka bukan predikat karena berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nanti verb ing artinya adalah yang atau aja ya, nggak ada yangnya, tergantung penggunaannya. Kalau yang verb 3 itu yang di atau di aja, tapi mereka bukan predikat. Untuk contoh kalimatnya adalah yang verb ing dulu ya. The girl eating rice at the table is Diana. Gadis yang makan nasi di meja itu adalah Diana. Itu kalau yang makan nasi. Nah, itu ada rice-nya, ada objeknya. Tapi bandingkan yang eaten. The food eaten by Diana right there is rice. Makanan yang dimakan oleh Diana di sana itu adalah nasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang tertinggal satu tuh, yaitu to verb 1. Nah, to verb 1 itu sebenarnya aktif, teman-teman. Sebenarnya, ya. Jadi contohnya to eat artinya untuk makan atau untuk memakan. Untuk dipasifkan bisa juga setelah to nanti diikuti be verb 3 dan be-nya selalu kata be ya, teman-teman, karena to harus diikuti verb 1. Jadi to be langsung verb 3. Oke, jadi contohnya to be eaten. Oke. Artinya kalau to eat ya untuk memakan, kalau to be eaten untuk dimakan. Contoh kalimatnya adalah we need a spoon to eat this soup. Kita perlu sendok untuk memakan sup ini. Nah, kalau yang pasif to be eaten contohnya the rice is ready to be eaten. Maka nasinya sudah siap untuk dimakan. Seperti itu. Nah, kemudian tidak semua kata kerja atau tidak semua verb itu bisa dipasifkan, teman-teman. Ada kata kerja itu yang selalu aktif alias tidak bisa pasif. Ada banyak ya. Nah, terus kata kerja apa aja yang bisa dipasifkan? Nah, syaratnya kata kerja bisa dipasifkan itu ketika kata kerjanya kalau kita artikan dia butuh objek ya, teman-teman, atau hanya kata kerja yang perlu objek saja, atau istilahnya kalau di kamus ya transitive verb ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman buka kamus yang kemarin saya kasih, itu ada keterangannya. Kata kerja itu transitif atau intransitif. Nah, kalau dia transitif bisa kita rubah jadi pasif bisa. Tapi kalau intransitif atau tidak perlu objek itu tidak bisa dipasifkan. Nah, contoh kata kerja yang butuh objek itu apa aja sih? Contohnya kata butuh, teman-teman, atau membutuhkan. Kan nggak bisa saya cuma bilang, guys, saya butuh. Terus saya diem. Pasti teman-teman tanya, butuh apa? Nah, butuh itu butuh objek. Ya, ingin contohnya lagi, I want. Pasti nanti teman-teman tanya, ingin apa? Kayak gitu. Ya, membeli misalnya. Pak, saya mau membeli. Pasti kalau Pak saya mau membeli titik. Nah, pasti bapaknya bingung, membeli apa? Berarti membeli butuh objek. Nah, itulah kata kerja yang bisa dipasifkan. Jadi kita bisa bilang dibutuhkan, diinginkan, dibeli. Itu bisa, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya berjalan, itu tidak bisa dipasifkan, teman-teman. Wanita cantik itu sedang berjalan ke taman. Itu nggak bisa dipasifkan. Oke. Selain berjalan, berlari.
kemudian terjadi. Nah, terjadi itu sering sekali menjadi kasus atau kata yang sering muncul di soal structure TOEFL. Occurred ya, teman-teman, atau occur seperti itu. Tulisannya ocur ya. Nah, untuk contohnya mungkin di sini contohnya adalah a spider crawled up your shirt. Seekor laba-laba merayap ke atas bajumu. Nah, itu ada subjek a spider, predikatnya adalah crawled. Nah, di situ ada preposisi up, teman-teman, artinya ke atas. Diikuti kata benda yaitu your shirt. Nah, itu menjadi keterangan ya. Nah, ini nggak bisa dipasifkan karena merayap tidak butuh objek. Ya, teman-teman. Berarti selalu aktif. Jadi kalau teman-teman menemukan seperti ini, oh ini berarti verb 2, bukan verb 3. Karena kata kerja ini tidak bisa dipasifkan, artinya selalu aktif. Oke. Nah, tapi bandingkan dengan kata kerja contohnya membeli yang saya pakai tadi. Contohnya adalah Ferguson bought a car today. Kalau yang bawah, a car was bought by Ferguson today. Nah, ada yang tahu verb 2 yang mana, teman-teman? Yang atas atau yang bawah yang verb 2? Ada yang masih ingat verb 2 tadi aktif atau pasif? Atas. Yang atas. That's right. Verb 2 itu yang atas ya, teman-teman, yang buat yang atas. Oke, dia aktif. Verb 2 itu aktif. Oke. Nah, kalau yang bawah jelas-jelas di situ ada to be, yaitu was. Nah, to be itu nggak boleh ketemu verb 2, teman-teman. Verb 2 itu verb 2 dan verb SIS ya. Verb 2 dan verb SIS itu tidak pernah muncul dengan auxiliary sebelumnya. Maksudnya tidak boleh gandeng mereka ya. Nah, berarti kalau teman-teman menemukan ada to be, terus ada seperti berarti fix itu bukan verb 2 setelahnya, tapi verb 3. Dan kalau ada to be diikuti verb 3, ya sudah berarti dia pasif, teman-teman. Oke, dan tepatnya di predikat seperti itu. Nah, kalau yang atas diartikan Ferguson membeli sebuah mobil tadi hari ini tadi. Karena pakai bought verb 2 lampau ya, jadi pakainya tadi. Nah, tapi kalau misalkan dipasifkan jadinya a car was bought by Ferguson today. Sebuah mobil dibeli oleh Ferguson hari ini tadi. Kalau teman-teman perhatikan setelah kata bought yang atas itu ada objek yaitu a car. Objek berupa kata benda ya, memang objek itu 2, kalau nggak kata benda ya kata ganti. Nah, tapi kalau yang bawah setelah kata bought itu diikuti langsung preposisi, teman-teman, yaitu by. Sampai kata benda Ferguson ini menjadi keterangan. Ya. Berarti ini nggak punya objek karena memang pasif tidak boleh punya objek. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan, teman-teman, sebelum kita lanjut ke contoh soal. Silakan. Mau nanya, Sir. Boleh, silakan, brother. Yang was itu kan berarti termasuk lampau ya? Betul? Kalau misalnya dipasangin dengan verb ing, itu Iya. bisa. Bisa. Itu berarti masuknya kan ke tenses ya? Enggak. Sebenarnya jadi gini, teman-teman, semua kalimat dalam bahasa Inggris itu pasti pakai tenses. Ya, semuanya. Kalimat utuh yang ada subjek predikatnya itu pasti pakai tenses. Nah, tenses itu sebenarnya kalau diartikan itu adalah tata cara menyusun kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu. Jadi sebenarnya bukan kalimat sih, sebenarnya kata kerjanya aja yang berubah. Kalimat pasti utuh, urutannya subjek predikat. Nah, cuman predikatnya ini berubah-ubah. Dan tenses itu kalau lengkap ya, teman-teman, itu ada 16. Yang mana di TOEFL itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan cuma 2 kalau di tenses, yaitu present sama past. Itu sering sekali saya menemukan soal yang menanyakan perbedaan present sama past. Maksudnya menantang teman-teman untuk kejeliannya ya, maksudnya untuk menentukan present sama past. Nah, itu terutama di error analysis atau struktur bagian kedua. Nanti kita akan pelajari hari ke-9. Seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah nanti masuknya ke tenses, semua kalimat dalam bahasa Inggris, teman-teman, itu pasti pakai tenses. Pasti ada susunan tensesnya. Seperti itu. Gimana? Mungkin bisa diluruskan. Maksudnya kalau misalkan tidak menjawab atau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Lanjutan pertanyaannya berarti ketika was dipasangkan verb ing itu jadi aktif. Ya, jadinya aktif. Pokoknya teman-teman kalau menemukan ada predikat atau kata kerja ya, selain be ketemu verb 3, selain ini ya, semuanya artinya adalah aktif.
Jadi di predikat itu hanya be verb 3 saja yang pasif, teman-teman. Kalau di selain predikat itu ada verb 3 yang berdiri sendiri. Ya. Nah, ini pasif juga, tapi dia bukan predikat. Oke, yang atas ini pasif, dia predikat, yang bawah juga pasif tapi bukan predikat. Seperti itu. Nah, selain dua kata kerja ini, artinya semuanya aktif, teman-teman. Oke. Ini pasif. Gimana? Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada ya? Berarti jelas ya, teman-teman? Lanjut. Oke, berarti kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, kurang lebih contoh soalnya nanti seperti ini, ya. Caranya sama ya, teman-teman. Apa namanya? Bab pertama, bab kedua itu adalah tahap yang teman-teman perlu lakukan pertama kali, yaitu cari predikatnya dulu, selalu ya. Karena kalimat wajib punya dua itu. Kalau saya cari predikatnya dulu, kita tarik dari depan ke belakang. Nah, setelah titik-titik, teman-teman menabrak kata discussed, ada et-nya, ada ed-nya. Nah, bisa saja dia verb 2, predikat ya, bisa saja dia verb 3. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti kata dasarnya. Karena tadi secara makna ya, teman, kata kerja secara makna itu dibagi menjadi dua, aktif dan pasif. Jadi arti kata discuss itu artinya adalah mendiskusikan atau membahas, teman-teman. Oke, kalau saya bilang ke teman-teman nih, guys, hari ini kita akan membahas. Titik. Nah, kalimatnya udah selesai belum? Belum ya? That's right. Nah, berarti kata membahas itu butuh objek. Membahas apa? Nah, berarti discuss juga butuh objek, teman-teman. Untuk mengetahui apakah dia aktif membahas, apakah pasif dibahas, kita harus cek dulu setelah kata discuss ada objeknya enggak? Setelah discuss ada objeknya enggak, teman-teman? Enggak. Enggak ada ya, karena Ada. enggak ada ya, karena dia ketabrak sama preposisi by. Otomatis ini berubah menjadi keterangan. Nah, karena dia harusnya punya objek, ya arti katanya, tapi ternyata di soal nggak ada objeknya, berarti ini bukan artinya membahas, tapi dibahas. Berarti dia verb 3, teman-teman. Oke, verb 3 bukan predikat. Kita lanjutkan lagi pencarian predikatnya. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada was proposed. Kalau teman-teman menemukan to be, fix dia adalah predikat, ya. Terutama yang is MR, kalau nggak gitu was were. Oke, dia predikat. Subjeknya was proposed di sini adalah kata it di situ ya, teman-teman. Nah, sebelum it itu ada conjunction when. Nah, di soal kita sudah dikasih susunan conjunction, subjek, predikat. Berarti di titik-titik kita butuh apa sama apa, teman-teman? Subjek predikat. That's right. Subjek, Kita butuh. predikat. Oke, good. Kita butuh subjek dan predikat ya, berarti. Nah, di situ tadi kita sudah dikasih verb 3, teman-teman. Verb 3 ini supaya dia pasif ya, karena nggak punya objek. Verb 3 ini pasif supaya biar jadi predikat, kita tambahkan be sebelumnya. Oke, jadi carikan to be-nya. Kemudian carikan subjek. Jadi cari A, B, C, D yang subjek sama to be, teman-teman. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha di situ ada subjek yaitu the problem. Tapi tidak ada predikat to be, adanya auxiliary head, teman-teman. Berarti nggak bisa ya. Walaupun sama-sama auxiliary tapi dia bukan to be, nanti kita butuh objek. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek the problem. Nah, di predikatnya ada auxiliary is, itu anggota dari to be. Kemungkinan bisa. Kita tahan dulu ya yang bravo, jangan buru-buru, teman-teman. Kita cek yang Charlie. Di situ ada subjek the problem. Ada had already been. Nah, itu ada to be juga, yaitu been-nya. Oke, predikatnya jadi had already been itu auxiliary ada 2. Kemungkinan bisa karena pasif. Yang delta ada subject the problem. Nah, tapi tidak ada to be, adanya has. Has itu walaupun sama-sama auxiliary tapi dia bukan to be ya, teman-teman. Berarti ini bukan yang delta. Nah, jawabannya antara Bravo sama Charlie. Yang saya bilang tadi, teman-teman. Bedanya Bravo sama Charlie hanyalah kalau Bravo pakai is itu dipakainya di present. Ya. Dipakainya adalah di present. Sorry, nggak sulit ya teman-teman. Kalau yang di sini ada had ini auxiliary anggotanya have, tapi dia dipakai di lampau ya teman-teman. Jadi ini dipakainya adalah pas. Jadi bedanya Bravo sama Charlie hanyalah kalau Bravo itu present,
Kalau yang Charlie itu lampau atau past. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang present atau past, kita cek kembali predikat yang sudah ada di soal. Karena kebetulan conjunction-nya pakai when, teman-teman. Kalau conjunction-nya pakai when, subjek predikat sebelum dan predikat setelahnya harus sama, entah lampau atau present-nya, ya. Nah, setelahnya conjunction itu predikatnya pakai was. Was itu lampau, teman-teman. Otomatis sebelumnya when itu juga harus lampau. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Ya, that's right. The answer is yang Charlie, ya, teman-teman. Karena di situ pakai had. Nah, yang Bravo salahnya dia pakai is present. Nggak nyambung nanti kalau diartikan, ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie nanti diartikan, masalah tersebut telah dibahas oleh para direktur atau para pimpinan ketika masalah itu diajukan atau diangkat kembali oleh para supervisor. Seperti itu kalau diartikan. Nah, dari contoh pertama mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin Sir, mohon diulangi. Yang Yang D mana? tadi kenapa dicoret? Yang Sorry? poin D kenapa dicoret? Yang Bravo atau yang Delta? Delta. Yang Delta. Delta itu has. Has discuss itu artinya membahas, teman-teman. Aktif. Ya, nanti kalau diartikan nggak akan selesai. Karena kalau aktif, discuss dia butuh objek. Sedangkan setelah discuss nggak ada objeknya. Atau kita coba deh, kita artikan ya. Yang Delta kita masukkan ke titik-titik. Masalah tersebut telah membahas oleh para direktur ketika dia diajukan kembali oleh para supervisor. Gimana? Dapat maksud saya nggak? Nggak enak kan kalau didengar? Itu kalau delta. Jadi alasannya adalah karena dia tidak pakai to be, berarti aktif. Sedangkan kata kerja discuss itu artinya membahas. Kalau dia aktif ya artinya membahas, dia butuh objek. Membahas apa? Seperti itu. Nah, sedangkan di soal nggak ada objeknya. Kalau ada kata kerja, kalau diartikan butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Jadi artinya bukan membahas, tapi dibahas. Seperti itu. Gimana? Dapat nggak maksud saya? Atau masih bingung? Izin Sir, di poin delta itu has itu bukan sebagai to be kah? Sir, atau sebagai auxiliary? Oke. Dia auxiliary, tapi bukan to be. Auxiliary itu ada 4 ya, teman-teman. Kalau masih ingat, hari pertama kita sudah bahas tuh, ada 4. Ya, ada yang masih ingat, auxiliary itu apa aja, teman-teman? Yang pertama, keluarganya Ada siapa? To be have modal. Oke, do Does. be, kemudian have, sama modal. modal. That's right. Nah, kita tuliskan anggotanya lagi ya. Do itu cuma 3 anggotanya, yaitu do, kalau nggak gitu does, kalau nggak gitu did. Did. That's right. Kalau to be, nah ada yang masih ingat anggota to be lumayan banyak ini teman-teman. Yang pertama kalau oke, itu di present ya. Is MR itu di present. Kalau lampau, oke, was were. Kemudian Been. oke, Being. be, been, sama being. Nah, ini anggotanya to be. Nggak ada teman-teman, has di situ nggak ada. Nah, has itu anggotanya auxiliary ketiga, yaitu anggotanya have. Ya, jadi ada have, has, sama had kalau lampau. That's right. Nah, kalau modal ada banyak sekali ya, teman-teman. Atau saya coba sebutkan. Will artinya sama dengan shall. Can, may, must, might. Terus yang pakai old itu ya, teman-teman. Would, could, sama should. Nah, ini sebenarnya ada lagi 3, tapi nanti kita bahas di hari ke-8. Hari ke-7, teman-teman ya. Mengenai ketiga yang belum saya tulis di sini karena agak menipu nanti yang ketiga itu, agak mengecoh maksudnya. Nah, ini adalah auxiliary dan anggota-anggotanya seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan ini SMR, was, were, be, been, being ketemu sama verb 3 artinya pasif, teman-teman. Selain itu artinya aktif semua, seperti itu. Gimana brother, dapat ya? Terima kasih, Sir.
Oke, nice. That's good question. Nanti tolong ditulis lagi teman-teman karena trust me kalau nggak ditulis takutnya hilang. Oke. Jadi jangan diingat-ingat, jangan dihafal juga karena itu bukan belajar menurut saya ya. Karena menghafal itu juga selain daripada menghafal mending latihan sambil dilihat catatan teman-teman itu lebih mengena di ingatan kita seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, cari predikat dulu teman-teman di soal. Kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Hati-hati dengan kata uncaring. Walaupun dia akhirnya ing ya, teman-teman, tapi dia bukan kata kerja. Dia adalah kata sifat. Karena diawali dengan kata an. Nah, ada kata yang ditambahi dengan kata an untuk menambahkan arti tidak. Itu semuanya kata sifat, teman-teman. Oke, karena an itu hanya bisa menghiasi atau menambahi atau menempel di kata sifat atau kata keterangan. Oke, di sini dia kasusnya kata sifat seperti itu. Kemudian berarti kita nggak punya kata kerja sebagai predikat. Di sini kita butuh predikat. Kita cek dulu subjeknya. Dari depan tadi ada much of the carnage. Nah itu subjeknya teman-teman. Oke. Nah much di situ boleh teman-teman anggap sebagai pronoun. Ya, kalau dipisah satu-satu, much itu kata ganti atau pronoun. Atau kalau much of the-nya dianggap satu kata, itu juga boleh. Itu jadi penanda jumlah, adjektif dia. Oke, kata bedanya nanti carnage. Jadi boleh dua-duanya. Teman-teman boleh memisah-misah satu-satu jadi pakai much-nya sendiri atau much of the dianggap satu kata juga boleh. Nah, kalau saya lebih senang much of the saya anggap satu kata bendanya adalah di carnage-nya. Oke, berarti intinya sudah ada subjek, teman-teman. Nah, kita punya subjek tapi belum punya predikat. Tantangan kita mencari ABCD yang bisa jadi predikat. Sayangnya, ABCD semua mengandung kata must. Ini auxiliary modal. Ya, kalau teman-teman menemukan kalau teman-teman menemukan auxiliary, terutama modal ya, teman-teman, fix fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, berarti A, B, C, D semua bisa dimasukkan ke sini. Nah, berarti bukan must-nya yang jadi acuan, tapi kata setelahnya yaitu commit, teman-teman. Oke, commit itu artinya sama dengan perpetrate. Jadi commit itu artinya sama dengan perpetrate. Atau mungkin kalau teman-teman paling lebih familiar dengan kata ini, do. Do kalau kata kerja artinya apa, teman-teman? I didn't do it, misalnya. Aku tidak, atau bukan aku yang melakukan, that's right. Ya, jadi commit sama perpetrate itu sama kayak do artinya melakukan. Mungkin bedanya sama do adalah kalau do dipakai untuk melakukan sesuatu yang positif. Contohnya melakukan latihan, do some exercise, do some task, tugas misalnya. Nah, kalau commit sama perpetrate itu artinya melakukan, tapi untuk sesuatu yang negatif. Contohnya commit crime, melakukan kejahatan. Commit suicide, melakukan bunuh diri. Misalnya seperti, jadi itu bedanya commit dengan do ya teman-teman. Tapi commit sama perpetrate sama-sama negatif. Jadi commit untuk negatif, perpetrate juga untuk negatif. Tapi apapun itu artinya mereka adalah melakukan. Nah melakukan itu butuh objek nggak teman-teman? Butuh ya. Karena nggak, ya that's right. Karena nggak mungkin saya cuma bilang, guys, ayo kita melakukan. Pasti teman-teman tanya, melakukan apa? Kayak gitu. Nah, berarti melakukan butuh objek. Harus ada kata setelahnya. Nah, karena melakukan butuh objek, coba teman-teman cek yang pilihan alfa. Pilihan alfa itu secara bentuk salah atau benar, teman-teman? Salah. Salah ya, karena dia ya that's right, karena dia aktif, teman-teman. Auxiliary verb 1 ya. Tapi setelahnya nggak ada objeknya, padahal melakukan itu butuh objek. Jadi yang alfa ini sudah pasti salah. Oke, teman-teman. Kalau yang bravo must be committed. Nah, ini pasif ya, ada to be diikuti verb 3. Kita cek dulu, jangan buru-buru. Setelah titik-titik tadi ada objeknya, teman-teman, yaitu uncaring hunters, artinya para pemburu yang tidak peduli. Oke. Nah, pasif itu teorinya tidak boleh punya objek. Jadi kata kerja kalau sudah dipasifkan itu nggak boleh lagi punya objek. Oke, sedangkan kalau yang bravo nanti kita masukkan di sini pasifnya jadi punya objek. Nah, bravo nggak bisa berarti ya, teman-teman. Kemudian yang Charlie must have committed. Nah, yang Charlie ini aktif atau pasif, teman-teman? Aktif.
Aktif ya, that's right. Karena nggak ada to be-nya. Dia pakainya have. Itu bukan to be, walaupun sama-sama auxiliary ya. Nah, aktif punya objek, kemungkinan bisa. Kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang delta, must have been committed by. Nah, dia sudah dipasifkan, nggak punya objek, ditambahi preposition by. Nah, nanti huntersnya itu bukan objeknya kata kerja, tapi objeknya preposisi. Jadi yang punya objek itu cuma dua, teman-teman. Kalau nggak kata kerja ya, preposisi. Oke, nah di sini kasusnya uncaring hunters nanti jadi objeknya preposition by kalau yang delta jawabannya. Oke, intinya yang delta bisa jadi jawaban juga, teman-teman. Nah, berarti antara dua, apakah Charlie ataukah delta? Bedanya yang Charlie itu aktif, yang delta itu pasif. Kalau ada seperti ini, teman, dan dua-duanya sama-sama present ya. Kalau ada seperti ini, mau nggak mau teman-teman harus cek subjeknya. Subjeknya bisa nggak melakukan commit, melakukan kata kerjanya. Nah, subjeknya tadi adalah carnage. Carnage itu artinya perburuan, pembantaian, pembunuhan, teman-teman. Oke. Nah, pembantaian, pembunuhan, perburuan itu semua benda mati, tidak bisa melakukan. Ya, apalagi melakukan kejahatan kan benda mati. Seperti itu. Nah, berarti kita cari kalau kata kerjanya itu benda mati, berarti kata kerjanya pasif. Otomatis jawabannya adalah yang delta. Atau teman-teman boleh coba masukkan yang Charlie atau yang delta, terus diartikan. Oke, kalau yang Charlie nanti dimasukkan di titik-titik, artinya jadinya banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah melakukan pemburu-pemburu yang tidak peduli. Itu yang Charlie. Kalau yang delta, banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh pemburu-pemburu yang tidak peduli. Nah, lebih enak diartikan yang delta ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah delta, seperti itu. Gimana dari contoh kedua? Mungkin ada pertanyaan? Sir, itu kenapa nggak bisa yang B, Sir, yang must be committed itu? Oke, yang Bravo ini must be committed aktif atau pasif, Miss? Dia pasif. Pasif ya. Dia pasif, Miss, karena to be diikuti verb 3. Jadi kalau menemukan Pasif. ada dia pasif dia. Jadi kalau ada to be diikuti verb 3, teman-teman, fix dia pasif. Oke, saya ulang lagi, kalau ada to be verb 3 dia pasif. Selain be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri itu aktif baruan. Oke. Nah, ini pasif. Pasif itu boleh punya objek nggak, Miss? Tapi kan uncaring hunters itu bukan objek, tapi sebagai gimana ya? Sebagai pelaku kan? Uncaring huntersnya. Maksudnya pelaku kan subjek, Miss. Tempatnya berarti harusnya di depan dong. Oh gitu. Terus Iya. kalau dia D, dia juga pasif, tapi kenapa jawabannya bisa D? Karena ada ini. Oh, ada Nah, by. Oke, that's right. iya. Jadi pasif Ada itu nggak oleh boleh. ya. Iya, that's right. Jadi, nah ini bedanya mungkin bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia itu pasif kita boleh nggak pakai by. Contoh nih, sepedaku dipinjam Roni misalnya. Sepedaku lagi dipinjam Roni, itu bisa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu nggak bisa. My bike is being borrowed, Roni. Itu nggak bisa, teman-teman. Harus ada preposisinya dulu, karena pasif tidak boleh punya objek. Itu grammarnya bahasa Inggris, ya. Jadi mereka lebih apa ya? Lebih kaku. Aturannya dalam bahasa mereka lebih kaku. Jadi atau lebih fix gitu ya, teman-teman. Jadi kalau pasif tidak boleh punya objek. Seperti ini untuk bilang sepedaku lagi dipinjam sama Roni, itu my bike is being borrowed by Roni. Harus ada by-nya. Seperti itu. Dan by itu preposisi, teman-teman. Preposisi diikuti kata benda, namanya adverb atau keterangan. Nah, kalau di grammar itu ada namanya adalah adverb of agent atau keterangan pelaku. Baru itu nanti bisa disebut, tapi dia keterangan ya, bukan subjek. Jadi adverb of agent namanya. Gimana, Miss? Dapat maksud saya ya? Iya, Sir. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan, Brother Joshua. Sir, mau nanya sih, yang Iya. C itu kenapa bisa jadi aktif? Kan kita tahu kalau mas F itu kan dia itu masnya itu modal, F-nya itu Betul. modal auxiliary. Nah, habis itu committed itu kan dia
sebagai verb 3 ya, Sir? That's right, itu Atau verb 3. kenapa jadi aktif? Karena dia bukan be verb 3. Karena kan tadi kan pasif itu rumusnya cuma satu di predikat. Betul. Yaitu be verb 3. Nah, ada to be nggak di pilihan yang Charlie? Tidak ada sih. Nah, ya sudah Nggak ada, berarti Sir. dia. Nah, kalau teman-teman tidak menemukan to be sebelum verb 3, verb 3-nya itu tetap artinya aktif, teman-teman. Oke, kecuali kalau verb 3-nya malah berdiri sendiri ya. Kalau verb 3 yang berdiri sendiri itu bukan predikat, dia juga pasif. Oke, tapi kalau be verb 3 itu dia predikat, dia pasif. Jadi pasif itu cuma dua bentuknya, yaitu be verb 3 sama verb 3 saja. Itu pasif, teman-teman. Bedanya kalau be verb 3 itu dia di predikat fungsinya ya. Kalau verb 3 aja itu bukan predikat. Seperti itu. Tapi dua-duanya pasif. Karena Sir, saya kira selama ini auxiliary have dan modal itu apabila diikuti verb 3 tuh pasif. Selalu pasif. Ya, Oke. No. anggapan saya Jadi ternyata iya bukan ya. ternyata Jadi yang kalau B ya. that's right. Jadi to be di sini itu fungsinya adalah merubah arti kata kerjanya menjadi di, teman-teman. Jadi memang to be itu fungsinya banyak sekali. Ada 3 fungsi to be di dalam kalimat. Yang pertama to be yang nggak punya arti. Namanya linking verb. Hanya nama aja, nggak perlu diingat-ingat. Contohnya yang saya mau bilang, saya baik-baik saja. Saya itu I, baik-baik saja itu fine. Nah, tapi karena kalimat itu butuh predikat, harus kita carikan kata kerja yang nggak punya arti, yaitu to be itu. Jadinya I am fine. Ya, yeah, that's right. Itu fungsi pertama, to be ya. Fungsi kedua, to be itu caranya kita mau bilang sedang. Jadi contohnya, saya sedang belajar. Saya itu saya itu I, belajar itu study. Untuk bilang sedang itu I am studying. Nah, harus diingkan karena setelah to be itu nggak boleh verb 1. Iya, untuk diingkan. Nanti artinya sedang. Nah, fungsi ketiga dari to be itu adalah untuk merubah arti kata kerja menjadi pasif. Nah, tapi nanti verbnya harus verb 3. Jadi be diikuti verb 3 nanti jadi pasif. Contohnya saya sedang ditelepon misalnya ya. I am being called misalnya. Hanya translate by word by word gitu. Tapi sekarang sana nggak ada bilang I am being. Mungkin ada tapi jarang sekali dipakai, teman-teman. Seperti itu. Karena nggak mungkin lagi telepon, kita ngomong sama orang lain kan. Nggak bisa. Gimana? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Sebelum ke latihan soal. Sorry, masih ada satu lagi contoh soal. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal. Terakhir, teman-teman. Yaitu yang ketiga. Tapi caranya sama. Ya, pokoknya teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, cari dulu predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari predikat, di situ ada was dismissed. Aktif atau pasif, teman-teman? Was dismissed. Pasif. That's right. Ini adalah aktif atau pasif, ayo? Pasif. Pasif, teman-teman. Jadi ada to be ya, to be-nya was, kemudian verb 3, dismiss. Nah, itu pasif. Kalau teman-teman lihat boleh, di situ setelah dismiss tidak ada objeknya, karena pasif tidak boleh punya objek. Oke? Jadi dia pasif, teman-teman. Itu was itu to be, dismiss verb 3. Nah, subjeknya was dismissed di situ adalah he, ya. Kemudian sebelumnya he itu ada conjunction that. Nah, ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Kita butuh apa berarti? Subjek predikat. Subjek predikat lagi sebelumnya that. Kita cek dulu. Nah, tadi kita tarik dari depan sampai was di sini belum ada predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Kita cek dulu apakah sudah ada subjek. Nah, ternyata sudah ada subjek, yaitu the X-ray treatments, teman-teman. Nah, kita hanya butuh predikat saja berarti, ya. Cek ABCD yang bisa jadi predikat, teman-teman. Sebentar. Nah, kalau yang alfa itu verb 2. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kita tahan dulu ya berarti. Yang Bravo ada auxiliary fix, dia predikat. Kita tahan dulu. Yang Charlie ada auxiliary juga, fix, dia predikat. Yang Delta ada auxiliary juga, fix, dia juga predikat, teman-teman. Oke, berarti keempatnya bisa jadi jawaban. Nah, sekarang kalau misalkan sudah secara bentuk mereka udah bisa menempati posisi ini, cuman ada 4 kemungkinan jawaban atau misalnya 2 atau 3, ini lebih dari 1. Teman-teman cek perbedaannya ya. Nah, di sini semuanya dari turunan kata kerja give, teman-teman.
Give itu artinya memberi. Memberi itu butuh objek nggak, teman-teman? Memberi atau memberikan itu butuh objek nggak? Butuh. Butuh. Butuh ya. Pasti teman-teman kalau saya tanya, guys, hari ini saya ingin memberi. Pasti teman-teman tanya, memberi apa atau memberi siapa? Nah, memberi ini butuh objek. Kita cek setelah titik-titik dulu. Setelah titik-titik ada objeknya nggak? Enggak. Nggak ada ya, karena itu preposition, teman-teman. Itu preposition. Preposition nggak bisa jadi objek. Ya, berarti give ini kita harus pasifkan. Kalau ada kata kerja butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti itu kita harus pasifkan. Cari A, B, C, D yang dia be kemudian verb 3. Yang alpha itu bukan be verb 3, itu verb 2, bukan. Yang bravo ada to be yaitu were, verb 3-nya given. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie tidak ada to be-nya ya, walaupun dia pakai verb 3 itu aktif bukan pasif, teman-teman. Kita hapus. Kalau yang delta ada to be juga yaitu been, verb 3-nya given. Jadi kemungkinan delta juga bisa. Nah, bravo sama delta dua-duanya pakai lampau, teman-teman. Were itu to be lampau. Yang delta head-nya itu auxiliary pertamanya itu juga lampau. Oke. Nah, bedanya hanyalah di penempatan kata daily. Daily itu keterangan, teman-teman, sama kayak everyday, ya. Nah, sekarang gini, yang jadi masalah adalah penempatan keterangannya. Jadi ini untuk informasi tambahan buat teman-teman. Jadi subjek, ya teman-teman, saya tulis saja. Subjek dan auxiliary yang pertama itu jangan dipisah dengan apa-apa. Ya, jangan ditambahi apa-apa di tengahnya. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika orang Inggris atau orang Amerika yang pakai bahasa Inggris itu ngomong dalam bahasa Inggris, biasanya subjek dan auxiliary pertama itu disingkat, teman-teman. Contoh I sama will itu bisa disingkat jadi I'll. Oke, I sama am misalnya. Itu bisa disingkat jadi am. Nah, kalau di tengah-tengahnya kita sempilin sesuatu, ya, berarti nanti nggak bisa disingkat. Ketika ngomong itu jadi lama. Sedangkan orang Inggris seperti yang teman-teman tahu, kalau ngomong itu biasanya disambung-sambung atau cepat seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Berarti aturannya ya, keterangan itu tidak boleh nyempil di tengah-tengahnya subjek sama auxiliary pertama. Nah, antara pilihan bravo sama delta kalau kita masukkan di titik-titik nanti, subjek sama auxiliary pertama jadi dipisah. Itu salah, teman-teman, nggak bisa. Nah, berarti yang benar kira-kira jawabannya yang mana? Bravo. Sorry? Bravo. Bravo. Yeah, that's right. Jawabannya adalah yang bravo, ya teman-teman. Karena di situ daily-nya sudah benar di akhir. Yang saya bilang tadi, auxiliary pertama, teman-teman, dan subjek itu jangan dipisah dengan keterangan, karena nanti nggak bisa disingkat. Kalau preposisinya bisa disingkat. Sorry, kok preposisi auxiliary. Auxiliary-nya bisa dijadikan satu, nanti nggak bisa kalau di tengah-tengahnya disempilin sama keterangan. Jadi di tengah-tengahnya subjek sama keterangan, subjek sama auxiliary jangan dipisah sama keterangan. Seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari keterangan di hari ke-7, ya. Jadi yang benar adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan perawatan menggunakan sinar X diberikan setiap hari hingga tiba waktu ketika dia dibawa pulang dari rumah sakit. Kalau diartikan seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang masih bingung sebelum ke latihan soal? Izin, Sir. Ya, silakan. Bertanya. Yang pada kalimat from the hospital tuh sebagai kata-kata keterangan, Pak? Sorry, maaf, gimana? Brother, pertanyaannya? Pada bagian from the hospital di soal. Oh, ini ya, from the hospital ini ya? Itu jadi kata keterangan karena ada preposition from atau bagaimana? Betul, that's right. Itu from the hospital itu keterangan, brother. Jadi nanti kalau ditanyakan menggunakan kalimat tanya jadi from where. Nah, where itu menanyakan keterangan tempat. Jadi from where, dari mana, seperti itu. Sama kayak where aja itu di mana, seperti itu. Jadi sama, kayak gitu. Jadi itu keterangan. Oke. Makanya nggak bisa jadi objek ya, teman-teman. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Seperti itu. Izin Satu bertanya. lagi. Siapa dulu nih? Ya, Miss atau Brother?
Miss saja nih, Miss. Oke, iya. Miss, silakan dulu, Miss. Kan tadi yang nggak boleh itu kan antara subjek sama auxiliary itu nggak boleh dimasukin adverb ya. Kalau misalnya dibalik yang subjek head daily gitu boleh nggak? Subject, head, Kalau misalnya yang oh, pilihan D itu head, dibalik, iya, oke. Head, daily, been given gitu ya, Miss? iya. Boleh, nggak apa-apa, Miss. Jadi, ya, jadi setelah bahkan had been, daily, given juga nggak apa-apa. Intinya daily jangan di sebelum auxiliary pertama. Kalau setelah auxiliary pertama boleh di sini, boleh di sini, boleh pun juga di sini. Atau di setelahnya kalau ada objek ya teman-teman. Kalau misalkan aktif terus ada objeknya setelah objek juga nggak apa-apa. Seperti itu. Intinya jangan di sebelumnya auxiliary pertama. Nanti subjek sama auxiliary pertama itu jadi nggak bisa disingkat. Kalau auxiliary-nya bisa disingkat. Seperti itu. Iya, makasih. Oke. Kemudian brother tadi gimana? Halo? Halo, brother. Tadi siapa tadi yang mau tanya? Sepertinya ada lagi. Kayaknya disconnect, Sir, Oke, yang baik mau kalau nanya gitu, tadi. kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin kalau lagi connect lagi atau online lagi, semoga masih ingat pertanyaannya. Baik, kita coba lagi teman-teman ke latihan seperti biasa. Intinya teori yang sudah kita pelajari teman-teman praktekkan ke latihan. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Nanti tugas saya adalah memfasilitasi teman-teman. Oke. Di sini ada satu soal seperti biasa, structure satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban delta, 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 ada juga alfa, baik antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu seperti biasa ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada was adopted. Pasif ya teman-teman. To be verb 3 itu. Berarti pasif, predikat. Kemudian subjeknya adalah carry me back to old Virginia. Itu judul. Nama berarti dianggap satu. Oke. Kemudian ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada predikat lagi, tidak ada subjek lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D, semua ada kata kerja yaitu turunan dari kata kerja write, artinya menulis, teman-teman. Oke, kita cek satu-satu ya. Yang alpha, di situ ada was written, auxiliary verb. Ini predikat, teman-teman. Kita nggak butuh predikat lagi, karena nanti kalau kita masukkan predikat di sini, predikatnya double, satu. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan seperti ini, kemudian di pilihan ganda itu diawali dengan predikat, jangan dipilih, teman-teman. Kenapa? Karena di soal structure TOEFL itu selalu berakhiran dengan titik. Artinya kalimatnya itu selalu kalimat positif, kalau nggak gitu kalimat negatif. Dan kalimat positif dan kalimat negatif itu selalu urutannya subjek dulu baru predikat. Alias predikat tidak boleh di paling depan. Harus ada subjek dulu sebelumnya. Ya, berarti kalau menemukan ada seperti ini jangan dipilih, sudah pasti salah. Oke. Kemudian yang bravo di situ ada subjek his writing, artinya tulisan tangannya atau tulisan-tulisannya. Predikatnya adalah was, tapi tidak ada conjunction ya. Sedangkan aturan di kalimat kalau mau ada dua subjek, dua predikat, harus ada satu conjunction. Berarti bravo nggak bisa, kita kehilangan conjunction. Kalau yang Charlie sama kayak yang bravo, ada subjek he, sama kata kerja bentuk kedua yaitu wrote, predikat. Ada subjek, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, tidak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang delta. Ya teman-teman. Oke, jadi atau kalau teman-teman cek di situ kita sudah punya subjek predikat, pilihan ABCD ada kata kerjanya. Cari dulu yang bentuknya conjunction subjek predikat. Kalau nggak ada conjunction subjek predikat, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat.
Nah, A, B, C, D kata kerja yang tidak bisa jadi predikat hanya satu, yaitu yang delta. Oke, berarti jawabannya delta, teman-teman. Kalau diartikan, ditulis atau yang ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia, diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Kalau diartikan seperti itu. Oke, jawabannya delta ya. Dicoba lagi, jangan takut benar. Waktunya nomor 2, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar, teman-teman. Oke, ada jawaban delta, ada juga bravo, ada juga alfa. Oke, alfa, bravo, atau delta. Kita cek bersama ya, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata kerja is, predikat. Subjeknya adalah Indian summer. Subjek, oke. Tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada predikat ataupun subjek atau conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Ya. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, itu kita cek dulu, ada predikatnya semua, teman-teman. Cari, maksudnya ada kata kerjanya semua, bukan predikat, enggak semuanya predikat ya. Cari conjunction subjek predikat. Oke. Nah, tapi di A, B, C, D itu sama sekali enggak ada conjunction. Oke, berarti cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Yang alfa, nah alfa itu ada ed-nya ya teman-teman. Bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Sorry teman-teman. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti kata dasar dari occur, yaitu occur ya teman-teman. Artinya adalah terjadi. Nah, terjadi itu tidak butuh objek, teman-teman. Contoh kalimatnya nih. Kemarin sebuah kecelakaan yang hebat terjadi. Nah, titik bisa. Orang yang kita ajak omong udah tahu, nggak akan ada pertanyaan apa yang terjadi karena udah dijelaskan tadi. Sebuah kecelakaan yang hebat. Ya, berarti occur ini tidak butuh objek, teman-teman. Kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, itu dia selalu aktif alias tidak bisa pasif. Oke, berarti occur yang ada ed-nya di sini, ini bukan verb 3, tapi dia adalah verb 2. Nah, kalau kita masukkan verb 2 di titik-titik, nanti predikatnya double, ada is, ada occurred, teman-teman. Oke, berarti alpha nggak bisa. Ya. Kalau yang bravo, occurring. Nah, dia bukan predikat. Dan memang kita tidak butuh predikat. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Oke. Yang Charlie occurs itu verb SES. Fungsi verb SES hanya bisa jadi predikat. Dan kita tidak butuh predikat. Karena nggak ada conjunction sama subjek. Maksudnya nggak ada conjunction sama subjek lagi ya. Subjeknya cuma satu. Berarti kita nggak butuh predikat lagi. Kalau yang delta ada subjek, it, ada predikat lagi, occurs, tapi tidak ada conjunction, nggak bisa. Delta nggak bisa, teman-teman. Oke, berarti jawabannya cuma satu, yaitu yang bravo. Nanti kalau diartikan, Indian summer atau musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca yang hangat yang terjadi di masa atau di selama musim gugur. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Dicoba lagi teman-teman. Sorry. Dicoba lagi, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban sebentar ya teman-teman. Sepertinya ada tamu. Give me a minute, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Baik, ada jawaban Charlie sama Delta. Kita cocokkan bersama. Seperti biasa cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu lay, artinya mengeluarkan ya. Kalau lay eggs mengeluarkan telur atau bertelur seperti itu. Diartikan 1. Subjeknya adalah some snakes. Kemudian kalau ditarik ke belakang, di situ ada conjunction ya, fanboys yaitu but, yang mana dia menghubungkan subjek predikat lagi. Di situ setelahnya ada subjek others, kemudian predikatnya belum ada. Nah, berarti di titik-titik kita butuh predikat. Oke, nah kalau kita cek A, B, C, D, yang alpha itu sudah nggak mungkin jadi predikat. Ya, karena dia verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary. Yang Bravo given sama, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie verb 1 kemungkinan bisa, kita tahan dulu ya. Yang Delta, nah ada to be verb 3, itu kemungkinan juga bisa ya teman-teman. Jadi antara Charlie atau Delta. Bedanya adalah yang Charlie itu aktif, karena verb 1 ya. Yang Delta itu be verb 3. Nah kalau be verb 3 dia pasif. Nah biar tahu aktif atau pasif, kita harus cek setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Karena bedanya kata kerja aktif dan pasif, apalagi kata kerjanya menggunakan kata give teman-teman, artinya memberi, dia butuh objek ya. Kita cek apakah ada objek atau tidak setelah titik-titik. Nah setelah titik-titik ada kata benda yaitu birth. Oke, berarti di sini kita butuh yang aktif teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. Yang Delta nggak bisa karena pasif tidak boleh punya objek seperti itu. Nah nanti kalau dibaca some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Kalau diartikan beberapa jenis ular itu bertelur, namun beberapa yang lain itu melahirkan bayi ular yang masih hidup. Kalau diartikan seperti atau bayi ular hidup atau sehat seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Kita lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Alright, antara Charlie atau Delta ya. Kita cek dulu predikat di soal, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, itu di belakang ada is overheated. Artinya dipanasan atau kepanasan gitu ya. Predikatnya adalah it, subjeknya, predikatnya adalah is overheated, subjeknya adalah it. Sebelum subjek ada conjunction when. Nah, berarti sebelum when kita harus butuh subjek predikat lagi. Tadi ditarik dari depan ke belakang, baru nemu predikat di setelah conjunction. Sebelumnya nggak ada, berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat, teman-teman. Cek dulu subjeknya apakah sudah ada. Sebelum titik-titik sudah ada kata benda yaitu an elephant. Nah, berarti di sini kita butuh predikat saja. Oke. Kalau yang alpha itu verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada predikat verb 1 yaitu flap, tapi ada subjek lagi yaitu its ears, sedangkan di soal tadi sudah ada subjek. Nah, subjeknya nanti double. Bravo nggak bisa, teman-teman.
Kalau yang Charlie ada flaps, itu verb SES, predikat, objeknya adalah it hears. Kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada flapped by. Nah, untuk mengetahui apakah flapped di sini adalah verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti kata flap, teman-teman. Verb satunya ya. Nah, flap verb satunya itu artinya mengepak-ngepakkan. Oke, mengepak-ngepakkan itu butuh objek, teman-teman. Nah, karena setelahnya nggak ada objeknya, tiba-tiba langsung ditabrak preposition by, berarti ini pasif. Artinya flap di sini verb 3 ya. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Berarti delta nggak bisa, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, seekor gajah mengepakkan telinganya dengan hebat ketika dia kepanasan. Jadi telinganya jadi kipas, teman-teman. Oke, kita lanjut ke number 5. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie. Oke, ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Kemudian sebelum subjek ada conjunction although. Kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada kata benda lagi sebagai subjek ya, yaitu only 7 of her poems. Predikatnya, nah belum ada teman-teman, tapi langsung nabrak sama conjunction, yaitu while. Oke, nah berarti di situ kita butuh predikatnya only 7 of her poems. Setelah conjunction ada subjek she, predikatnya adalah was. Nah berarti kalimat ini ada conjunction subjek predikat, conjunction subjek predikat. Tapi predikatnya yang kedua nggak ada. Harus kita carikan predikat yang kedua. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alpha udah pasti nggak bisa jadi predikat karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary. Kalau yang bravo, auxiliary verb kemungkinan bisa jadi predikat. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang Charlie ada auxiliary verb juga, kita tahan dulu. Kalau yang delta, nah publish di sini kemungkinan dia verb 2, kemungkinan juga verb 3. Cara menentukannya kita harus tahu dulu arti kata dasarnya, verb 1 dari publish. Publish itu artinya mempublikasikan atau menerbitkan, teman-teman. Oke, menerbitkan tentunya butuh objek ya, karena kita nggak mungkin cuma bilang hari ini kita akan menerbitkan, titik. Pasti ada pertanyaan, menerbitkan apa? Kayak gitu, berarti menerbitkan butuh objek. Nah, kita cek aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik tidak ada objek, dia langsung nabrak sama conjunction. Artinya di sini bukan kita butuhnya menerbitkan, tapi diterbitkan. Oke, berarti publish di sini verb 3, teman-teman, bukan verb 2 karena nggak punya objek ya, pasif dia. Nah, verb 3 berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah, tadi yang Bravo sama Charlie yang aktif itu yang Charlie. Yang pasif itu adalah yang Charlie, teman-teman. Kita butuhnya yang pasif ya karena tidak punya objek di setelah titik-titik. Langsung nabrak conjunction well. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson sekarang ini merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan atau diterbitkan ketika dia masih hidup dulu. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6, teman-teman. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada Alpha, ada juga Bravo. Well, Alpha atau Bravo. Ada juga Delta ya. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, yang pertama kita cari adalah predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada verb 2, yaitu became. Ya. Berarti itu adalah predikatnya. Subjeknya adalah Pearl as bug. Tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada predikat, tidak ada subjek, ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita cek A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja dari receive, artinya menerima. Oke, nah berarti kita cek satu-satu ya, yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang alpha, receive, nah kemungkinan dia verb 2, predikat, tidak bisa jadi jawaban. Atau verb 3, bukan predikat. Nah, berarti kemungkinan bisa jadi jawaban karena kita tidak butuh predikat ya. Oke, cara menentukannya kita harus tahu dulu arti kata receive, verb satunya, yaitu menerima. Menerima itu butuh objek, ya teman-teman. Nah, menerima ini butuh objek, cara menentukan apakah dia verb 2 aktif ataukah verb 3, kita cek di soal apakah setelah titik-titik ada objeknya. Ternyata setelah titik-titik ada objek yaitu the Nobel Prize, penghargaan Nobel. Oke, berarti di sini bukan pasif tapi aktif ya, teman-teman. Nah, kalau aktif nanti kita masukkan di sini berarti verb 2. Verb 2-nya double, ada 2 predikat. Alpha nggak bisa. Oke. Kalau yang Bravo ada to verb 1. To verb 1 itu bukan predikat, dia aktif ya, teman-teman. Kita tahan dulu karena kita memang tidak butuh predikat dan aktif karena ada objeknya. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat tapi tidak ada conjunction. Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada predikat lagi, was received. Kita nggak butuh predikat lagi karena nggak ada conjunction, nggak ada subjek. Oke, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Ya, teman-teman, yaitu to receive. Nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur atau sastra seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, delta. Oke, saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Oke, cek dulu apakah sudah ada subjek. Nah, di depan ada kata benda yaitu Dennis Chavez. Berarti kita hanya butuh predikat saja ya, teman-teman. Yang alpha di situ ada when, itu conjunction, kita nggak butuh conjunction kalau subjeknya cuma satu, kemudian misalnya elected kita anggap predikat, predikatnya cuma satu nggak bisa. Nah, tapi in fact di situ elected-nya itu bukan verb 2, teman-teman. Yaitu bukan predikat. Kenapa? Karena elect itu artinya memilih. Dia butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya. Berarti elected ini verb 3, teman-teman. Nah, nggak bisa. Kita punya subjek tapi nggak ada predikat. Nggak jadi kalimat nanti. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, elected sama itu verb 3 karena nggak punya objek, teman-teman. Nah, kita butuh predikat. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Berarti nggak bisa ya yang Bravo. Yang Charlie sama kayak yang Alpha. Di situ ada conjunction who. Kita nggak boleh masukkan conjunction jika subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu. Oke, berarti Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Delta was elected, nah itu predikat. Auxiliary verb itu predikat dan dia pasif karena tidak punya objek. Oke, berarti ya sudah jawabannya adalah yang Delta. Good job, teman-teman. Nanti kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih ke kursi DPR di tahun 1930 dan ke Senat di tahun 1938. Seperti itu.
Oke, good job. Next, number 8. Dicoba lagi, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas ya. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat ya teman-teman. Sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di titik-titik di situ kita butuh predikat. Cek dulu apakah sudah ada subjek. Nah, di depan sendiri ada experiments, itu kata benda ya. Subjek, tapi belum ada predikat. Oke, berarti kita butuh predikat, teman-teman. Alpha itu auxiliary verb, kemungkinan bisa jadi predikat. Bravo auxiliary verb juga, kemungkinan bisa jadi predikat. Charlie auxiliary verb juga, teman-teman. Kemungkinan bisa jadi predikat. Ya, kalau yang delta nggak bisa, karena di situ tiba-tiba ada verb ing, sebelumnya nggak ada to be, nggak bisa. Walaupun being, walaupun dia dari to be ya, teman-teman. Kalau bentuk ing, itu sebelumnya harus ada auxiliary to be yang is mr, kalau nggak gitu was verb dulu. Oke, baru setelahnya diikuti verb ing seperti ini. Berarti delta nggak bisa karena nggak ada auxiliary sebelumnya. Berarti antara alpha, bravo, Charlie. Bedanya alpha dan bravo itu aktif. Bedanya yang alpha itu aktif dia present, yang bravo itu aktif dia lampau. Kalau yang Charlie dia pasif ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuh yang aktif atau pasif, kita harus tahu dulu arti verb 1 dari conducting, yaitu conduct, artinya melakukan. Nah, melakukan itu butuh objek ya teman-teman. Kita cek apakah setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Nah, setelah titik-titik tidak ada objek, dia ketabrak langsung sama preposisi in. Oke, nah berarti kita bukan butuh yang melakukan, tapi butuhnya yang dilakukan, berarti pasif. Dari situ langsung ketahuan jawabannya adalah yang Charlie, karena pasif cuma satu, teman-teman, yaitu yang Charlie. Alpha sama Bravo kita kehilangan objek. Nanti kalau diartikan nggak enak. Oke, berarti jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari objek-objek yang bergerak atau benda-benda yang bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik sebelum tahun 1900 kalau diartikan seperti ini. Jadi 1900. Oke, jawabannya Charlie. Kita lanjut ke nomor 9, teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Bravo dan saya lihat semua menjawab Bravo. Baik, kita cek ya teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat itu ada is called. Subjeknya adalah, nah hati-hati. Di situ memang ada kata benda raw materials teman-teman. Nah itu kata benda ya, materialsnya itu bahan-bahan artinya. Tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena jamak. Sedangkan predikatnya pakainya is. Berarti ini bukan subjek, tapi objeknya sesuatu di titik-titik di sini. Oke, yaitu objek dari subjek. Nah, sebenarnya subjek, kata benda atau kata ganti itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Nah, yang boleh punya objek cuma dua. Kalau nggak preposisi, ya kata kerja. Nah, tapi ada kata kerja yang bisa kita rubah jadi kata benda. Namanya adalah gerund kalau dalam bahasa Inggris ya. Intinya adalah kata kerja kalau mau dirubah jadi kata benda, itu harus diingkan, dirubah jadi verb ing. Teman-teman, oke? Apalagi di situ punya objek, berarti kita cari kata kerja yang bukan predikat tapi aktif. Seperti itu ya. Yang alpha transform itu verb 1, fungsinya jadi predikat. Kita nggak boleh pilih predikat kalau titik-titiknya di paling depan.
Oke, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo transforming. Nah, ini gerund, verb ing ya. Kita tahan dulu. Dan aktif dia karena punya objek di situ. Kalau yang Charlie being transformed. Nah, ini juga gerund, teman-teman, tapi pasif. Sedangkan pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objek. Berarti Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta di situ benar ada transforming sebagai subjek, tapi ketambahan conjunction when. Subjeknya nanti cuma satu yaitu transforming, predikatnya cuma satu yaitu is called. Nggak boleh kita masukkan conjunction. Berarti delta nggak bisa ya. Berarti fix jawabannya hanyalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan, merubah bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufacturing. Nah, mungkin sebelum ada yang bertanya, saya jelaskan teman-teman. Di sini kok ada pasif to be verb 3, tapi kan kenapa kok punya objek? Padahal kan kalau pasif tidak boleh punya objek. Ya kan teman-teman, teorinya ya tadi. Nah, ada beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris ya, itu boleh punya objek walaupun dia pasif. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika dia aktif, objeknya itu ada dua, teman-teman. Jadi contoh nih, kata call ya, artinya memanggil. Call itu artinya memanggil, contoh kalimat dalam bahasa Indonesia dulu. Misalnya, Wawan memanggil adiknya Doraemon. Maksudnya adiknya, dia memanggil adiknya itu Doraemon gitu ya. Jadi adiknya Wawan itu dipanggil Doraemon, teman-teman, sama si Wawan. Nah, kalimat ini kalau ditranslate, Wawan calls his brother Doraemon. Nah, kalau ditranslate seperti ini, teman-teman. Ini aktif ya. Nah, nanti kalau dipasifkan, itu nanti jadinya his brother atau Wawan's brother is called Doraemon. By him. Boleh ditulis lagi by him, by Wawannya maksudnya ya. Nah, ini boleh. Jadi saudaranya Wawan itu dipanggil Doraemon oleh si Wawan. Nah, bukan dipanggil oleh Doraemon, teman-teman, tapi dipanggil Doraemon. Karena beda arti loh. Kalau saya bilang saudaranya Wawan dipanggil Doraemon dengan saudaranya Wawan dipanggil oleh Doraemon. Itu beda arti. Kalau saya bilang saudaranya Wawan dipanggil Doraemon, berarti Doraemon itu ya saudaranya si Wawan. Orang yang sama. Tapi kalau saya bilang adiknya Wawan dipanggil oleh Doraemon. Nah, Doraemon ini orang yang berbeda. Nah, beda makna, teman-teman. Oke, makanya called ini kalau dipasifkan itu boleh punya objek. Oke, nah hanya sedikit teman-teman kata kerja yang boleh ketika dipasifkan boleh punya objek. Itu cuma dikit. Nah, apa aja itu sudah saya tulis di Word, di Microsoft Word, itu di folder hari ketiga ya, sama dengan PPT-nya ini. Nanti kalau teman-teman akses silahkan di-download, kemudian saran saya setelah di-download ditulis teman-teman. Untuk cuma sedikit kok kata kerja apa aja yang kalau dipasifkan itu boleh punya objek. Jadi karena dia kalau aktif itu punya dua objek ya. Makanya ketika dipasifkan hanya objek salah satunya aja yang jadi subjek. Objeknya satunya tetap tinggal di sebagai objek. Seperti itu. Nah, gimana? Mungkin nomor 9 ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Dicoba lagi, teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa dan delta berarti ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ada predikat is, subjeknya adalah that.
itu bukan conjunction ya teman-teman, itu subjek. Karena nggak mungkin that itu conjunction terus diikuti langsung sama predikat, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Oke? Berarti itu subjek, sama kayak that is my book, itu adalah buku saya. Nah itu that-nya subjeknya teman-teman. Nah berarti sudah lengkap subjek predikat. Kalau kita cek ABCD ada turunan kata compare, artinya membandingkan teman-teman. Oke? Kita cek satu-satu ya. Yang alpha compare itu comparing. Nah, verb ing dia bukan predikat dan aktif. Oke, sedangkan di sini membandingkan itu butuh objek ya, teman-teman. Nggak mungkin kita hanya bilang hari ini saya ingin membandingkan, terus diem. Pasti ditanyain membandingkan apa. Seperti itu. Berarti alpha nggak bisa karena setelah titik-titik tidak ada objeknya, teman-teman. Nanti kalau diartikan nggak enak. Oke, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, to be comparing, sama. Walaupun dia tidak bisa jadi predikat, tapi dia butuh objek, karena aktif. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya, teman-teman. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, nah yang saya bilang tadi, kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda itu diawali dengan predikat, jangan dipilih. Sudah pasti salah, teman-teman. Oke, karena predikat tidak pernah muncul di awal kalimat, di soal structure TOEFL ya. Berarti jawabannya yang tinggal satu, yaitu yang delta. Ini verb 3 ya, teman-teman, bukan verb 2. Kenapa? Karena tidak ada objeknya di setelah titik-titik tadi. Oke, dia verb 3. Oke, nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu atau tingkat reproduktif dari kelelawar sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi kita mengenai cara membedakan verb 2 dan verb 3 di dalam kalimat. Ya, teman-teman. Jadi tantangannya teman-teman adalah arti kata dasarnya. Jadi mengartikan ke kata dasarnya supaya kita tahu apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak. Kalau butuh objek, sedangkan di soal tidak ada objeknya setelah titik-titik, berarti kita harus pasifkan kata kerja itu. Cari yang pasif. Oke, tapi kalau misalkan kata kerjanya tidak butuh objek ketika diartikan, nah kata kerja yang tidak butuh objek ketika diartikan itu tidak bisa dipasifkan, teman-teman. Jadi selalu aktif walaupun setelahnya titik-titik nggak ada objeknya. Memang kata kerja yang tidak butuh objek ya nggak boleh dikasih objek seperti itu. Tapi dia selalu aktif seperti itu. Nah itu tadi mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri, teman-teman. Nggak ada ya? Boleh nggak ya? Oh, enggak, cuman mau bilang aja, boleh nggak ini tadi kan kita kan dikasih tahu kalau pertemuan pertama ini membedakan apa, terus yang kedua membedakan apa, boleh nggak kita dikasih kerangka berpikirnya gitu loh, biar kita ingat lebih mudah. Maksudnya kerangka berpikir, Miss? Ya nomor 1 itu kan D1 kita belajar apa, yang kedua, terus yang ketiga ini kita membedakan apa aktif pasif ini gitu loh. Sudah saya kirim di slide pertama, Miss, di hari pertama. Oh Iya. iya, oke. Yang Thank you. waktu kita membahas pertemuan nanti kita belajar apa aja itu. Nah, waktu perkenalan maksudnya perkenalan apa yang kita pelajari. Nah, di situ sudah saya tuliskan silabus kita, teman-teman. Oh, Oke. 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 Nanti boleh dicek. Jadi urutannya yang pertama adalah menentukan subjek predikat, yang kedua conjunction, yang ketiga itu yang ketiga sebenarnya materi tambahan ya. Jadi tidak ada langkah berikutnya. Hanya ketika teman-teman menemukan verb yang akhirnya ed, nah nanti yang harus dilakukan untuk menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 bagaimana. Nah, itu yang kita pelajari hari ini tadi. Kemudian Ya, yang oke. keempat itu besok kita akan belajar kasus unik di dalam kalimat, teman-teman. Pembalikan posisi kalimat. Jadi kalau kalimat itu urutannya umumnya itu subjek predikat, ada beberapa kondisi atau situasi di mana kalimat itu dibalik. Jadi predikatnya dulu baru subjek. Oke, hari keempat nama babnya inversi. Kemudian di hari kelima kita juga belajar bentuk kalimat yang unik namanya double komparatif. Nah, itu insya Allah gampang, teman-teman. Oke, karena materinya dikit sekali untuk chapter 5 ini. Nah, nanti chapter ke-6 sampai chapter ke-10 itu yang mulai jadi tantangan, teman-teman. Karena itu nanti kita mempelajari peritilan-peritilan kecil di dalam kalimat. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman atau Enggak. masih bingung?
Enggak, Nggak ada nanti yang berusaha saya baca lagi deh memang that's right. ini. Nah, dan saya harap gini, teori yang saya kasihkan tadi, teman-teman, itu hanya apa ya? Hanya tips atau trik cepat. Nah, biar itu jadi insting, saran saya nanti teman-teman ketika ada waktu luang, hajar latihannya. Ya, sudah saya buatkan latihan yang sesuai dengan materi hari ini di folder hari ketiga. Dan sudah ada pembahasan soalnya juga. Nanti kalau teman-teman butuh masih ada pertanyaan yang di video itu tidak bisa menjawab, nanti teman-teman japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp atau kalau ketemu ya, misalkan di WhatsApp nggak mungkin dijelaskan, nanti ketika ketemu di meeting berikutnya kita akan bahas seperti itu. Oke, silakan Miss Anissa Ayu, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, tadi kan occur itu kan nggak boleh, nggak pakai objek, dan itu pasti soal nomor 2 kayaknya. Iya, iya betul Miss. Itu Occur, kalau non predikat pasti dia ikuti verb nggak boleh jadi nggak boleh verb 3. Nah kalau misalnya berarti kalau berlaku juga kalau kata kerja lain yang nggak butuh objek itu juga sama, langsung verb aja, nggak usah pakai verb 3. Gitu. kalau kasusnya sama Miss. Jadi maksudnya gini, kalau ada kita di soal ya sudah ada subjek, sudah ada predikat, teman-teman seperti ini. Kemudian kita dikasih titik-titik, kemudian di pilihan A, B, C, D itu semua ada kata kerja yang tidak butuh objek, ya. Cari kata kerja yang tidak bisa jadi objek dan dia aktif, teman-teman. Karena kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan. Atau kalau teman-teman menemukan nih, misalkan kayak tadi ya occur, atau misalkan kata kerja lain yang tidak butuh objek itu contohnya adalah berjalan misalnya. Berjalan itu walk, teman-teman. Nah, walk itu yang artinya berjalan itu nggak butuh objek. Jadi kalau ada walked, itu sudah pasti dia verb 2, tidak mungkin dia verb 3. Karena nggak bisa, di berjalan itu nggak bisa, atau di jalan itu nggak bisa. Nanti jadi keterangan tempat nanti. Oke. Jadi sama kayak occur di situ. Terjadi itu nggak bisa dipasifkan. Nggak ada kata yang mempasifkan kata terjadi itu nggak ada, teman-teman. Seperti itu. Jadi jadi langsung cari pilih yang aktif, Miss, tapi tidak bisa jadi predikat. Ya kalau ada to verb 1 ya to verb 1, kalau ada verb ing ya verb ing, seperti itu. Oke, siap, makasih. Oke. Gimana? Teman-teman nanti akan dapat sense-nya dari latihan kok. Jadi kebingungan teman-teman nanti akan ketemu ketika teman-teman mengerjakan latihan. Dan sudah saya buatkan video untuk pembahasannya supaya menjawab kebingungan teman-teman ketika latihan. Nanti kalau misalkan belum menjawab langsung japri saya ya, supaya bisa saya bantu lewat WhatsApp. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya teman-teman. Baik, thank you so much. I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much everyone. Have a great night.